Kamu mungkin pernah melihat video ini. Seorang pria sendirian berdiri menghadang barisan tank di tengah kota Beijing. Tapi, tahukah kamu, tak ada yang tahu siapa dia. Tak ada yang tahu apa yang terjadi padanya setelah itu. Dan di Tiongkok, tak ada yang boleh membicarakannya. Momen itu terjadi pada tanggal 5 Juni 1989, tepat setelah jantung kota Beijing dihujani oleh timah panas. Tanggal 3 hingga 4 Juni 1989 seolah tidak pernah tercatat dalam sejarah panjang peradaban Cina. Tapi, kenapa Cina menghapus hari bersejarah itu dari buku, internet, bahkan dari ingatan anak-anaknya? Dan bagaimana sebuah negara bisa membungkam kebenaran selamanya? Ini adalah kisah yang dilarang. Sebuah tragedi yang terjadi di Tiananmen Square tahun 1989. Sebuah aksi damai yang kemudian beralih menjadi malam mencekam penuh pertumpahan darah. Pada awal 1980-an, Tiongkok mulai bergerak ke arah baru. Setelah era Mao Zedong yang penuh kekacauan, Deng Xiaoping mengambil kendali. Meskipun bukan sebagai presiden resmi, ialah yang sesungguhnya mengarahkan negara. Deng meluncurkan serangkaian reformasi ekonomi besar-besaran. Negara mulai melepas bagian kendalinya atas produksi dan sektor swasta diberi ruang untuk berkembang. Hasilnya luar biasa. Produksi melonjak dan jutaan orang berhasil keluar dari kemiskinan. Tapi seperti dua sisi mata uang, perubahan besar ini membawa konsekuensi. Di balik pertumbuhan ekonomi, muncul celah yang dimanfaatkan oleh para pejabat untuk memperkaya diri. Korupsi dan nepotisme tumbuh liar, seiring lemahnya transparansi dan pengawasan. Sementara itu, rakyat biasa justru semakin merasakan ketimpangan. Kondisi makin buruk ketika inflasi di Beijing menyentuh angka 19% pada tahun 1988. Harga-harga melonjak dan banyak orang, terutama pegawai dengan gaji tetap, terdesak secara ekonomi. Ketidakpuasan membuncah, tetapi suara publik sulit terdengar. Media dikendalikan ketat, kebebasan berbicara nyaris tidak ada. Lalu pada 15 April 1989, kematian Hu Yaobang, mantan pemimpin partai yang dikenal pro-reformasi, menjadi titik ledak. Rakyat yang sudah lama memendam frustasi mulai berkumpul. Bagi banyak mahasiswa, Hu bukan hanya simbol harapan, tapi juga lambang dari peluang perubahan yang gagal terwujud. Hu Yaobang bukan sembarang pemimpin. Sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis Tiongkok, ia adalah angin segar di tengah rezim yang kaku. Ia mendorong reformasi ekonomi, menentang korupsi, dan bahkan membela kebebasan berbicara. Langkah berani yang jarang terlihat. Tetapi visi liberalnya membuat Hu dipandang berbahaya oleh elit partai. Pada 1987, ia dipaksa mengundurkan diri dan dicap terlalu lunak terhadap protes mahasiswa. Bagi para pemuda, Hu adalah simbol harapan, seseorang yang berani bermimpi tentang Tiongkok yang lebih terbuka. Ketika ia meninggal mendadak pada 1989 akibat serangan jantung, kematiannya seperti pukulan telak. Di hari kematian politikus tersebut, para mahasiswa turun ke jalan dan berkumpul di Tiananmen Square untuk berduka melepas sosok reformis yang selama ini mereka impikan. Namun, menjelang malam, massa semakin memadati jantung Beijing. Dalam hitungan jam, duka berubah menjadi kemarahan terhadap pemerintah yang meminggirkan Hu Yaobang, memicu gelombang protes yang tak terbendung. Apa yang sebenarnya diinginkan para mahasiswa? Mereka tidak hanya berbicara tentang politik, tuntutan mereka mencerminkan jeritan hati rakyat Tiongkok. Ada 7 poin utama yang mereka serukan. Mereka ingin pemerintah mengakui visi Hu Yaobang tentang demokrasi sebagai jalan yang benar, dan menghentikan tuduhan bahwa liberalisme, demokrasi, serta kebebasan berpendapat adalah polusi spiritual. Mahasiswa juga menuntut keterbukaan dari pemerintah, termasuk mempublikasikan informasi kekayaan para pejabat tinggi dan keluarganya.
Lalu, mereka mendesak agar media bisa bebas dari sensor dan rakyat diizinkan menerbitkan surat kabar secara independen. Tuntutan lainnya mencakup peningkatan dana untuk pendidikan serta kenaikan gaji bagi para intelektual, pencabutan larangan demonstrasi di Beijing, dan media pemerintah berhenti memutarbalikkan cerita tentang mereka. Politik, iya, tapi ini lebih dari itu. Ini tentang kehidupan yang lebih adil, ekonomi yang tidak memiskinkan, dan suara yang didengar. Tuntutan mereka adalah cerminan dari mimpi kolektif, bukan hanya untuk mahasiswa, tetapi untuk seluruh bangsa. Sejak 15 April 1989, lapangan Tiananmen seolah menjadi kota di dalam kota, penuh warna, semangat, dan solidaritas. Pada 18 hingga 20 April 1989, ribuan mahasiswa bergerak mendekati gerbang Xinhua, pintu masuk menuju Zongnanhai, tempat para petinggi Partai Komunis tinggal. Pembubaran paksa oleh anggota polisi pun terjadi, namun kumpulan mahasiswa dari universitas di sekitar Beijing tetap bertahan, hingga terjadi aksi pemukulan oleh salah satu oknum polisi yang memicu aksi bentrok dari dua belah pihak. Berita ini pun menyebar, memantik amarah serta solidaritas dari mahasiswa di seluruh penjuru negeri dan menghadirkan aksi demo susulan di beberapa titik daratan Cina dengan pusat demo berada di lapangan Tiananmen. Ribuan mahasiswa mendirikan tenda, menggelar diskusi dan menyanyikan lagu-lagu kebebasan. Spanduk besar bertuliskan harapan bergoyang di angin dan patung Dewi Demokrasi buatan mereka berdiri sebagai simbol impian baru. Ada pidato, puisi, bahkan tawa di tengah diskusi serius tentang masa depan Tiongkok. Tapi di balik nyanyian dan spanduk, ketegangan mulai mencengkram. Pada 13 Mei, 160 mahasiswa mengambil langkah berani. Mereka melakukan aksi mogok makan. Aksi ini bukan sekedar protes, ini adalah jeritan putus asa untuk didengar. Mereka frustasi karena pemerintah menutup telinga terhadap tuntutan rakyat. Para pemuda ini mempertaruhkan nyawa, berharap aksi damai mereka akan memaksa dialog. Terlebih lagi, dunia sedang menonton. Pemimpin Soviet, Mikhail Gorbachev, akan tiba pada 15 Mei. Tapi sayangnya, dialog yang dilakukan antara pimpinan mahasiswa dan perwakilan pemerintah tidak menemukan jalan tengah. Seminggu setelah aksi mogok makan dimulai, masa aksi bertambah, yang semula 50 ribuan orang menjadi 1 juta orang. Lapangan masih damai, namun bayang-bayang militer mulai mengintai. Dimulai dari aksi represif kepolisian yang gagal memukul mundur massa, hingga akhirnya pada 20 Mei 1989, Deng Xiaoping mendeklarasikan bahwa Beijing ada di bawah darurat militer. Pemerintah mengarahkan 300.000 angkatan bersenjata, tank, dan kendaraan lapis baja untuk turun dan membersihkan lapangan Tiananmen. Semangat damai di lapangan Tiananmen yang bergema selama berminggu-minggu dihantam kekuatan brutal. Tank bergemuruh, peluru berterbangan, dan Beijing berlumur darah. Ini adalah malam yang Tiongkok larang untuk diucap. Malam penuh brutalitas pemerintah dan pasukan bersenjata. Musim panas 1989, Beijing terbakar. Lapangan Tiananmen, jantung kota, menjadi medan perjuangan ribuan mahasiswa yang menolak menyerah atas demokrasi. Mereka menuntut kebebasan, tapi pemerintah menjawab secara represif. Dari penjelasan buku The Tiananmen Papers oleh Zhang Liang, pada malam hari tanggal 2 Juni, tanda-tanda maut mulai muncul. Di barat daya Tiananmen, dekat Liu Bukao, sebuah jeep polisi menabrak trotoar, merenggut 3 nyawa. Banyak yang percaya insiden ini bukan kecelakaan, melainkan sinyal bahwa militer akan bergerak maju. Dengan cepat, mereka mendirikan barikade di persimpangan kota, dari Xinjikao hingga Suangjing. Mereka menghentikan bus serta tentara berpakaian sipil. Pasukan itu diinterogasi, dipukuli, dan diculik. Massa mengangkat helm berdarah dengan bayonet yang diambil alih, melempar batu, dan menantang polisi yang membalas dengan gas air mata. Ketegangan meledak dan Beijing bersiap menghadapi badai. Pukul 8 malam 3 Juni, tentara menyerang dari barat kota, menyusuri jalan Chang'an menuju Tiananmen. Di Gongzhufen,
Massa menghadang dengan barikade dan bom Molotov. Tapi tentara membalas kejam. Peluru karet dan gas air mata berhamburan. Dan yang terakhir, peluru tajam. Di jembatan Muksidi, peluru ekspansi yang dilarang oleh hukum internasional merobek tubuh warga. Tak hanya demonstran, peluru itu bahkan menghantam apartemen, membunuh orang-orang tak berdosa di balkon. Mulai dari pria, wanita, dan anak-anak. Sepanjang 3,5 km ke Sidan, jalanan dipenuhi tubuh tak bernyawa. Massa melawan habis-habisan. Di Swangjing, timur Tiananmen, mereka membakar konvoi militer 65 truk dan 47 kendaraan lapis baja hancur. Bahkan untuk sesaat, televisi pemerintah menayangkan kekacauan itu, menampilkan gambar langka yang segera disensor. Tapi perlawanan itu tidak cukup. Menjelang fajar 4 Juni, tank menerobos masuk ke lapangan Tiananmen, menghancurkan barikade mahasiswa dan warga sipil. Melihat kondisi yang semakin mengancam, dua warga sipil, Ho Dijian dan Zhu Du, memohon evakuasi damai dan tentara membuka jalur keluar. Tapi di antara mahasiswa, keputusan untuk pergi memicu debat sengit. Pada pukul 4.35, waktu bagi massa untuk meninggalkan lapangan semakin menipis. Pengeras suara milik mahasiswa yang menjadi pengarah pergerakan demonstran dihancurkan. Patung Dewi Demokrasi, simbol perjuangan yang berdiri sejak 15 April diruntuhkan. Di luar lapangan, tragedi berlanjut. Beberapa saat lewat pukul 6 pagi, sekelompok mahasiswa yang berjalan pulang melalui jalur sepeda di Jalan Chang'an dikejar oleh 3 tank. Salah satunya dilaporkan menabrak kerumunan, menewaskan 11 orang dan melukai puluhan lainnya. Salah satu korban dari insiden itu adalah Dong Xiaojun. Mahasiswa 19 tahun dari Universitas Studi Politik Pemuda Tiongkok ini hanya ingin pulang, mundur bersama teman-temannya dari lapangan Tiananmen. Tapi tanpa peringatan, sebuah tank raksasa menghantam dari belakang. Dalam sekejap, tubuhnya hancur di bawah roda besi. Momen ini juga tertulis dalam salah satu laporan rahasia yang bocor dari Duta Besar Inggris di Cina saat itu, Alan Donald. Dalam laporannya, beliau menuliskan bahwa para tentara tidak hanya menembaki kerumunan. Mereka melindas mahasiswa dan warga dengan kendaraan lapis baja berkecepatan 65 km per jam. Bayangkan, mahasiswa bergandengan tangan, berpikir mereka punya waktu untuk pergi. Tapi, dalam 5 menit, tank menyerbu. Tubuh-tubuh digilas berulang-ulang hingga tak lagi berbentuk. Sisa-sisanya dibuldozer dan dibakar, lalu disiram ke saluran air. Di suatu titik, seorang mahasiswa terlukai memohon ampun justru ditusuk bayonet. Seorang ibu ditembak saat mencoba menyelamatkan anaknya yang berusia 3 tahun. Bahkan ambulans yang berusaha membantu dihujani peluru. Sopir-sopir hancur oleh senjata anti-tank. Dan kengerian itu belum berakhir. 1.000 orang yang selamat diberi harapan untuk kabur, tak lepas dari hujaman peluru senapan mesin yang sudah disiapkan. Dalam insiden lain, seorang perwira militer yang ragu untuk menyerang akan dieksekusi oleh anak buahnya sendiri. Para tentara ini tahu, jika tidak patuh, merekalah yang akan jadi sasaran berikutnya. Pasca tragedi itu, langit kota Beijing dipenuhi asap dari sisa-sisa kerusuhan. Jalanan penuh kendaraan terbakar. Bentrokan masih menjadi sporadis di berbagai sudut kota. Jika kamu bertanya tentang berapa nyawa yang hilang malam itu, jawabannya tidak ada yang tahu pasti. Dan itu jadi salah satu bagian dari tragedi ini. Dikutip dari buku Beijing Spring 1989, Confrontation and Conflict, The Basic Documents oleh Mark Lambert, dalam konferensi pers Dewan Negara pada 6 Juni, pemerintah Tiongkok mengklaim hanya 300 warga sipil dan tentara tewas, termasuk 23 mahasiswa dari universitas di Beijing, bersama dengan beberapa orang yang ia gambarkan sebagai bajingan. Tapi, saksi mata, laporan rahasia dan organisasi hak asasi manusia berkata lain. Laporan dari New York Times memperkirakan, setidaknya ada beberapa lusin prajurit yang mati, bersama dengan 400 hingga 800 warga sipil. Perkiraan Amnesty International menyebutkan jumlah kematian antara beberapa ratus hingga mendekati 1.000 jiwa. Di sisi lain, Palang Merah Tiongkok yang saat itu juga berada di lokasi kerusuhan memperkirakan jumlah kematian bisa mencapai 2.600 korban jiwa. Namun Alan Donald mengungkap,
Setidaknya ada 10.000 nyawa melayang akibat kengerian yang terjadi selama tanggal 3 dan 4 Juni 1989. Esok paginya, tanggal 5 Juni 1989, setelah Tiananmen berubah menjadi ladang peluru, seorang pria tak dikenal tanpa identitas, tak membawa senjata, hanya 2 kantong belanja plastik di tangannya, berdiri di tengah jalan Chang'an, menghadang barisan tank yang akan kembali ke barak. Dia tidak bergerak, bahkan ketika mesin maut itu mendekat, pria itu justru mengejarnya. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu siapa dia. Tapi menurut Stuart Franklin, fotografer yang mengabadikan momen ini, besar kemungkinan pria itu adalah bagian dari para demonstran. Mungkin sedang mencari saudaranya, temannya, atau sekedar menuntut jawaban atas kekejaman 2 hari sebelumnya. Tak lama setelah konfrontasi itu, beberapa pria datang dan menyeretnya pergi ke arah trotoar. Dia hilang begitu saja, tidak pernah muncul lagi dalam catatan publik. Tidak ada yang tahu apakah dia ditahan, dibunuh, atau berhasil melarikan diri. Namun, meskipun ia lenyap dari pandangan, sosoknya hidup selamanya sebagai simbol protes pro-demokrasi dan dunia mengenalnya sebagai Tankman, manusia biasa yang berdiri menantang mesin perang. Ia bukan tentara, bukan tokoh besar, bahkan bukan orang yang dikenal. Justru karena anonimitasnya, dia bisa mewakili siapa saja. Simbol sempurna untuk menggambarkan keberanian manusia dan perlawanan tanpa kekerasan terhadap penindasan pemerintah. Kendati demikian, setelah darah mengering, pemerintah Tiongkok tidak berhenti bergerak. Mereka melancarkan perburuan untuk membungkam yang bertahan hidup. Ribuan orang ditangkap, mahasiswa, buruh, dosen, bahkan warga biasa yang hanya berdiri di tempat dan waktu yang salah. Banyak yang dipenjara, dipecat, atau menghilang tanpa jejak. Pemimpin gerakan mahasiswa seperti Wang Dan dipenjara bertahun-tahun sebelum menetap di Amerika. Sementara Wu Erkaisi terpaksa mengungsi ke Taiwan setelah kebebasannya. Pasca tragedi Tiananmen Square, darurat militer tetap diberlakukan. Pers semakin dibungkam dan mahasiswa dilarang berorganisasi. Pemerintah memastikan tidak ada suara perlawanan yang tersisa. Beijing kembali sunyi, tapi di balik ketenangan itu, ketakutan merajalela. Partai Komunis yang menggenggam Tiongkok memberlakukan sederet kebijakan yang kelak akan menghapus tragedi ini dari rekam jejak mereka yang sempurna. Lantas, apa langkah pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut? Setiap negara pasti punya masa lalu yang ingin dilupakan. Tapi Tiongkok memilih jalan yang berbeda. Bukan sekedar melupakan, tapi menghapus sepenuhnya. Bukan dari ingatan, tapi dari sejarah. 30 tahun setelah darah tumpah di lapangan Tiananmen, anak-anak muda Tiongkok berjalan di jalanan Beijing tanpa tahu bahwa ribuan orang pernah berkumpul di sana, menuntut demokrasi. Bukan karena mereka lupa, tapi karena mereka tidak pernah diberitahu. Dalam ruang kelas, peristiwa ini tak pernah disebut. Tak ada bab tentang 4 Juni 1989 di buku pelajaran sejarah. Tak ada diskusi, tak ada penjelasan. Guru-guru bahkan diinstruksikan untuk tidak menyentuh topik ini sama sekali. Diam menjadi bagian dari kurikulum. Di dunia digital, sensor tidak lagi bersifat manual. Ia bekerja otomatis, digerakkan oleh algoritma dan kekuatan negara. Sistem ini disebut The Great Firewall, benteng raksasa digital yang menyaring setiap kata, gambar, dan potongan informasi yang dianggap berbahaya. Kata seperti Tiananmen dan 4 Juni, bahkan Tankman, secara otomatis disaring dan dihapus dari hasil pencarian. Mari lakukan eksperimen sederhana. Ketik Tiananmen Square 1989 di Google atau ChatGPT, dan kamu akan disuguhi arsip foto, artikel, hingga dokumentasi sejarah yang menunjukkan kengerian malam-malam penuh ledakan peluru itu. Tapi lakukan hal yang sama di mesin pencari Tiongkok seperti Baidu atau DeepSeek. Dan hasilnya, seolah peristiwa itu tidak pernah terjadi. Alih-alih informasi, kamu mungkin akan diarahkan ke laman pemerintah atau konten netral yang tidak terkait dengan tragedi di lapangan Tiananmen. Sementara itu, propaganda bekerja seperti dongeng yang ditulis ulang. Media pemerintah menyiarkan cerita tentang kemakmuran dan stabilitas, menggantikan jeritan 1989 dengan slogan-slogan nasionalis yang membanggakan dan menjatuhkan para demonstran.
Hasilnya, jutaan anak muda tidak tahu bahwa ribuan orang pernah berkumpul, bermimpi, dan mati untuk demokrasi di lapangan Tiananmen. Banyak dari mereka, terutama yang lahir setelah 1989, memiliki pengetahuan yang sangat terbatas atau tidak tahu sama sekali tentang tragedi Tiananmen. Bisa jadi, mereka mengira itu hanya mitos atau teori konspirasi asing. Sebagian mungkin pernah mendengar istilah 4 Juni, tapi tanpa tahu konteks, tanpa tahu kenapa, dan tanpa tahu siapa yang gugur. Hanya segelintir dari mereka yang menemukan potongan kebenaran melalui VPN rahasia atau cerita keluarga. Itu pun mereka harus menanggung resiko untuk diawasi atau dicurigai hanya karena rasa ingin tahu. Tapi algoritma dan sensor tak bisa sepenuhnya membungkam rasa kehilangan. Karena meskipun ingatan kolektif dipadamkan oleh negara, ada hati-hati yang tak pernah lupa. Mereka yang ditinggal oleh sosok yang memperjuangkan demokrasi justru menjadi pelantun kisah dari sejarah yang hendak dihapus. Siapakah mereka? Di tengah kerasnya upaya negara menghapus tragedi, satu kelompok berdiri dengan cara paling sederhana dan paling menyakitkan, yaitu dengan mengenang. Kelompok ini bernama Tiananmen Mothers. Dibentuk pada bulan September 1989, hanya beberapa bulan setelah tragedi. Gerakan ini dipimpin oleh Ding Zilin, seorang profesor filsafat yang kehilangan putranya, Zhang Jilian, yang tertembak peluru tajam di dadanya ketika ia baru berusia 17 tahun. Bersama Zhang Xianling dan keluarga korban lainnya, mereka mulai mengumpulkan nama, wajah, dan kisah para korban agar mereka tidak hilang ditelan sunyi. Namun perjuangan mereka tak mudah. Sejak awal, keberadaan kelompok ini dianggap ancaman oleh pemerintah Tiongkok. Mereka diawasi, dibatasi dalam gerak, bahkan tak jarang mendapat ancaman atau penahanan rumah. Pemerintah menyebut mereka sebagai provokator, padahal yang mereka minta hanya satu hal, kebenaran dan keadilan. Tiananmen Mothers menolak melupakan. Setiap tahun mereka menggelar peringatan secara diam-diam, menyalakan lilin untuk mengenang nama-nama yang sudah tak kembali. Mereka menyusun lebih dari 250 daftar korban yang bisa mereka identifikasi, mengarsipkan kesaksian, dan mengirim surat terbuka ke pemerintah. Surat-surat yang tak pernah dijawab, tapi tetap mereka kirimkan tahun demi tahun. Tapi mereka tetap bertahan, karena bagi mereka, mengenang bukan tindakan politik, melainkan bentuk cinta. Tidak hanya itu, para diaspora dan aktivis tak berhenti bersuara di luar negeri saat Tiongkok terus dibungkam. Mereka adalah mahasiswa yang melarikan diri setelah pembantaian, jurnalis yang diasingkan, dan seniman serta akademisi yang kini tinggal di luar negeri. Mereka membawa kisah Tiananmen ke dunia internasional lewat dokumenter, artikel, seni pertunjukan, hingga museum digital. Di kota-kota besar seperti New York, Toronto, dan London, peringatan 4 Juni terus digelar tiap tahun. Narasi perjuangan dihidupkan kembali, bukan hanya untuk mengenang, tapi untuk mendorong generasi baru agar bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan Tiananmen? Beberapa aktivis membuat situs pengarsipan, menyelamatkan dokumen dan gambar. Ada juga yang membuat karya seni dan film dokumenter untuk menyampaikan cerita lewat bahasa emosional. Karena terkadang, angka dan data tak cukup untuk menjelaskan luka. Mereka telah kehilangan anak, kehilangan rumah, bahkan kehilangan kebebasan untuk berduka. Yang tidak pernah hilang dari mereka adalah duka dan rasa sakit, serta keberanian untuk tetap mengingat. Meski begitu, apakah itu cukup untuk melawan sensor raksasa Tiongkok serta rezimnya? Bisakah sejarah benar-benar dihapus dari ingatan dunia? Dalam bukunya yang berjudul The Life of Reason, Reason in Common Sense, filsuf Spanyol Amerika George Santayana berkata bahwa orang yang tidak belajar dari sejarah akan mengulanginya kembali. Tanpa pelajaran dari sejarah, generasi berikutnya tumbuh dalam ilusi stabilitas, tanpa tahu harga yang pernah dibayar. Dan seperti lingkaran setan, represi bisa terulang. Bukan karena rakyat bodoh, tapi karena mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk tahu apa yang terjadi. Di masa modern seperti sekarang, internet lahir dengan janji demokrasi dan kebebasan informasi, akses tanpa batas. Tapi di tangan negara yang otoriter, janji itu bisa berubah menjadi jebakan.
Di Tiongkok, algoritma bukan cuma mengatur iklan atau musik yang kamu sukai. Mereka memutus aksesmu terhadap masa lalu. Mereka menyaring, menyembunyikan, dan memutarbalikkan. Bahkan kecerdasan buatan seperti DeepSeek bisa dilatih untuk tidak tahu, tidak menjawab, atau bahkan berpura-pura bahwa Tiananmen tak pernah terjadi. Sejarah bisa dikubur, tapi tidak bisa dibunuh. Di balik sensor dan propaganda, selalu ada celah kecil, secuil dokumen yang selamat. Satu lilin yang menyala di luar negeri, atau satu orang tua yang masih berani menyebut nama anaknya yang telah tiada. Ingatan tentang Tiananmen memang lemah di daratan Tiongkok, tapi ia hidup di luar batas sensor. Dalam arsip digital, dalam seni, dalam bisikan diaspora, dan seperti biji yang jatuh ke tanah gersang, ia mungkin tak tumbuh sekarang. Tapi suatu hari nanti, saat waktunya tiba, ia bisa menjadi hutan yang tak bisa ditebang. Kisah Tiananmen dan para ibu yang kehilangan anaknya mengingatkan kita pada sejarah kelam di negeri kita sendiri. Mulai dari korban 1965, tragedi Semanggi, Trisakti, hingga penculikan aktivis 1998. Kita pun punya ibu-ibu Tiananmen versi Indonesia. Para ibu dari korban yang tak pernah berhenti menuntut keadilan, meski puluhan tahun berlalu, meski negara terus membungkam. Mereka semua menunjukkan satu hal, bahwa ingatan bukan hanya soal masa lalu. Ingatan adalah perlawanan yang paling manusiawi dan seringkali paling sunyi. Lantas, bagaimana menurutmu? Apakah sejarah yang disensor bisa benar-benar hilang? Atau justru akan hidup kembali di generasi berikutnya?